Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Herlinda Nur Afa Sofia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit dan juga teman-teman tadris Matematika 5A yang saya banggakan. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 Matematika Diskrit 5A dengan beranggotakan yang pertama Robiatul Adawiyah dengan NIM 19081050006 sebagai moderator dan juga pemateri 3. Yang kedua ada Iis Sholihat dengan NIM 19081050028 sebagai pemateri 2. Dan yang ketiga ada Meliana Araswati Fitri dengan NIM 19081050033 sebagai pemateri 1. Di sini kami akan membahas mengenai aljabar boolean dengan indikator bahasan. Yang pertama, definisi aljabar boolean, yang kedua, sifat-sifat aljabar boolean, dan yang ketiga, prinsip dualitas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Araswati Fitri ingin menjelaskan tentang definisi aljabar boolean. Aljabar boolean adalah cabang ilmu matematika yang diperlukan untuk mempelajari desain logika dari suatu sistem digital yang merupakan operasi aritmatik pada bilangan boolean atau bilangan yang hanya mengenal dua keadaan, yaitu false or true, atau yes or no, atau 1 atau 0. Terus bisa juga disebut bilangan binar. Pada tahun 1938, Clam de Salmon memperlihatkan penggunaan aljabar boole untuk merancang rangkaian sirkuit yang menerima masukan 0 dan 1 dan menghasilkan keluaran juga 0 dan 1. Aljabar boole telah menjadi dasar teknologi komputer digital. Misalnya terdapat pada dua operator binar plus dan koma, terus sebuah operator uner yang tanda petik, terus yang B sama dengan himpunan yang didefinisikan pada operator plus titik dan petik. Selanjutnya yaitu 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi definisi aljabar boolean secara umum, yaitu didefinisikan sebagai himpunan operasi bilangan plus, koma, titik, dan petik serta elemen 0 dan 1 yang ditulis sebagai disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C anggota B berlaku aksioma atau sering disebut juga postulat Huntington. Baik, pembahasan yang kedua yaitu sifat-sifat aljabar boolean. Dalam sifat-sifat aljabar boolean berlaku hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum identitas, di mana A ditambah 0 sama dengan A dan A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua hukum idempoten, di mana A ditambah A sama dengan A dan A dikali A sama dengan A. Yang ketiga hukum komplement, di mana A ditambah A komplement sama dengan 1 dan A dikali A komplement sama dengan 0. Yang keempat hukum dominasi, di mana A dikali 0 sama dengan 0 dan A ditambah 1 sama dengan 1. Yang kelima hukum involusi, di mana A komplement lalu dikomplementkan lagi sama dengan A. Yang keenam hukum penyerapan, di mana A ditambah A dikali B sama dengan A dan A dikali A ditambah B sama dengan A. Yang ketujuh hukum komutatif,
di mana A ditambah B sama dengan B tambah A, dan A dikali B sama dengan B kali A. Yang kedelapan, hukum asosiatif, di mana A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan A ditambah B terlebih dahulu lalu ditambah C, dan A dikali dalam kurung B kali C sama dengan A dikali B terlebih dahulu lalu dikali C. Yang kesembilan, hukum distributif, di mana A ditambah dalam kurung B kali C sama dengan A ditambah B lalu dikali A ditambah C, dan A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B lalu ditambah A dikali C. Yang ke-10, hukum De Morgan, di mana A ditambah B dikomplemenkan sama dengan A komplement dikali B komplement, dan A kali B dikomplementkan sama dengan A komplement ditambah B komplement. Dan yang ke-11 yaitu hukum 0 atau 1, di mana 0 komplement sama dengan 1 dan 1 komplement sama dengan 0. Contoh dari sifat-sifat aljabar boolean yaitu sebagai berikut. Buktikan bahwa yang pertama A ditambah A kali B sama dengan A, dan yang kedua A dikali dalam kurung A tambah B sama dengan A. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita gunakan sifat-sifat aljabar boolean. Penyelesaiannya yaitu untuk yang pertama A ditambah A dikali B sama dengan A. Nah, menurut hukum identitas, A ditambah A dikali B itu sama dengan A dikali 1 ditambah A dikali B. Lalu berdasarkan hukum distributif, A dikali 1 ditambah A kali B itu sama dengan A dalam kurung 1 ditambah B. Nah, lalu berdasarkan hukum nominasi, 1 ditambah B itu sama dengan 1. Maka diperoleh A dikali 1 tambah B sama dengan A dikali 1. Dan kembali lagi ke hukum identitas, diperoleh A dikali 1 sama dengan A. Jadi terbukti bahwa A ditambah A dikali B sama dengan A. Lalu yang kedua, A dikali dalam kurung A tambah B sama dengan A. Nah, berdasarkan hukum identitas, diperoleh A dikali A tambah B itu sama dengan A ditambah 0 dikali A ditambah B. Lalu berdasarkan hukum distributif, diperoleh A ditambah 0 dikali A tambah B itu sama dengan A ditambah 0 dikali B. Nah, berdasarkan hukum nominasi, 0 dikali B itu sama dengan 0. Maka diperoleh A ditambah 0 dikali B sama dengan A ditambah 0. Lalu kembali lagi ke hukum identitas, A ditambah 0 itu sama dengan A. Jadi terbukti bahwa A dikali A tambah B sama dengan A. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai prinsip dualitas. Dalam sistem aljabar boolean dengan himpunan S dengan 0, 1 pada S serta operasi tambah dan kali, ada himpunan S komplement dengan mengganti 0 dengan 1, 1 dengan 0, tambah dengan kali, dan kali dengan tambah. Berlaku semua aksioma aljabar boolean, maka S aksen disebut dual dari S. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di sini tambah akan berubah menjadi kali, kali menjadi tambah, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Teorema untuk setiap elemen pada S berlaku. Yang pertama, A ditambah A sama dengan A, dan A dikali A sama dengan A. Yang kedua, A ditambah 1 sama dengan 1, dan A dikali 0 sama dengan 0. Yang ketiga, A ditambah A kali B sama dengan A, dan A dikali A tambah B sama dengan A. Yang keempat, buka kurung A kali B, tutup kurung.
komplement sama dengan A komplement ditambah B komplement, dan buka kurung A tambah B komplement sama dengan A komplement dikali B komplement. Dan yang kelima, 0 komplement sama dengan 1 dan 1 komplement sama dengan 0. Selanjutnya di sini saya mempunyai soal mengenai dualitas. Akan dicari dualitas dari buka kurung A dikali 1 tutup kurung dikali buka kurung 0 ditambah A komplement tutup kurung sama dengan 0. Kita akan jawab, ingat nanti kali akan diubah menjadi tambah, 1 diubah menjadi 0, 0 diubah menjadi 1, dan juga tambah diubah menjadi kali. Jadi dari soal buka kurung A dikali 1 tutup kurung dikali buka kurung 0 ditambah A komplement tutup kurung sama dengan 0, akan didapatkan dualitasnya adalah buka kurung A ditambah 0 tutup kurung ditambah buka kurung 1 dikali A komplement tutup kurung sama dengan 1. Alhamdulillah semua materi telah disampaikan. Bagaimana nih teman-teman, apakah dapat dipahami? Sebelumnya terima kasih kepada pemateri dan juga teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran mengenai aljabar boolean, dan terima kasih diucapkan kepada Ibu Herlinda Nur Afwa Sofia MSI selaku dosen pengampu matematika diskrit. Semoga yang telah disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Saya Robiatul Adawiyah mewakili kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.